Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Pada video kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan tentang analisa candlestick ya teman-teman ya. Jadi sepertinya sudah lama saya nggak buat video tentang analisa candlestick, dimana analisa candle ini sudah saya selesaikan jauh-jauh hari sebelumnya ya. Tapi saya belum buat videonya, sekarang saya buat videonya. Oh ya, bagi kalian yang baru dan ingin belajar trading, kalian bisa kunjungi juga website saya di planktontrader.com ya, planktontrader.com. Sini bisa kalian belajar dengan lebih lengkap karena ada analisa candle, kemudian ada video, ada feedback analisis ya, dimana feedback ini tidak saya munculkan di YouTube, tapi saya munculkan di website. Kemudian hal-hal yang perlu diwaspadai dalam situasi market tertentu ya. Dan mungkin bagi yang belum daftar trading, di sini juga ada link broker trading. Oke, kemudian yang ingin menggunakan ebook bisa kalian download ebook saya, tapi ini nggak gratis ya. Silakan kalian klik di menu ebook di sini. Tentunya dengan ebook kalian bisa lebih terorganisir dalam membaca materi yang saya jelaskan di YouTube ya. Oke, itu saja teman-teman. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan kita tentang analisa candlestick. Oke, di sini kita baca dulu situasi marketnya seperti biasa dengan menggunakan EMA tentunya, atau exponential moving average. Oke, di sini terlihat bahwa katakanlah di kolom ini ya, ini katakanlah belum terjadi, maka di sini terlihat bahwa ini sedang uptrend ya dalam timeframe besar karena 20 EMA itu ada jarak dengan 50 EMA dan ini lumayan besar, dan sebelumnya ada uptrend di sini ya, walaupun di sini sudah candle bearish, artinya kita memasuki fase retracement, di mana fase retracement ini adalah sebagian besar fase ranging pada trend up atau trend down ya, pada sebuah trend tentunya, karena setelah trend up pasti dia ranging, dan itu adalah merupakan proses retracementnya dalam bentuk ranging market. Begitu juga dengan ketika dia selesai downtrend, dia akan ranging dulu, baru kemudian dia memutuskan untuk break, melanjutkan ataupun balik arah atau reversal. Oke, di sini kurang lebih ada sekitar 24 candle ya, dan durasi yang saya ambil di sini adalah durasi 1 menit teman-teman ya. Durasi 1 menit. Kita akan mulai dari yang pertama. Kalau analisa candle nggak peduli aset di mana ya, yang penting candlesticknya kita baca price actionnya apa yang terjadi, kemudian kita kombinasikan dengan situasi market yang sedang terjadi dalam skala yang lebih besar menggunakan Bollinger Band ataupun EMA seperti itu. Oke, di sini adalah candle bullish ya. Candle itu muncul di sekitar deviasi 2, dan itu adalah candle yang lemah ya kalau saya baca di sini ya. Tapi kalau ketika ini belum terjadi, maka kita nggak bisa membaca ini candle lemah ya. Tapi di sini kita sebagai gambaran saja agar nanti kita terbiasa membaca sebuah candle ya. Oke, ini candle bullish yang lemah ya. Kenapa dia muncul di deviasi 2, terus bodinya juga nggak terlalu besar, walaupun seperti hammer begini ya, atau inverted bullish hammer. Tapi kalau di sini udah bullish, ini cenderung adalah merupakan jebakan atau trap ya. Jadi dia nggak ke atas, tapi dia balik arah gitu. Oke, candle selanjutnya adalah candle breakout ya. Ini memunculkan candle bearish yang sangat besar. Apa yang di breakout tentu saja adalah deviasi 1, dan di sini ada yang kalau tidak salah ini adalah round number ya. Ada round number tertentu yang memang kuat di sana dan terjadi fake breakout. Oke, di sini sepertinya kalau tidak salah ini adalah pola evening star ya.
Pola evening star seperti ini dalam market uptrend, jika muncul candle besar begini ya, usahakan kalau entry sell atau meneruskan trend itu di atas 50% body dari candle ini. Jadi di sekitar sini kita agar bisa aman walaupun dia candlenya akan berakhir bullish ya. Tapi di sini saya nggak sarankan, saya lebih sarankan menunggu ya. Kenapa? Karena 20 EMA belum disentuh, artinya kita tidak tahu tren itu seberapa kuat, seperti itu. Nah, sekarang kita tunggu. Nomor 3 ternyata adalah candle retracement ya. Tapi di sana juga meragukan karena mirip dengan candle hammer, inverted hammer bullish ya. Jadi siapa tahu di sini akan terjadi fake breakout, kita tidak tahu. Makanya di sini saya nggak kasih untuk open sell ya. Kita lebih baik menunggu karena kita nggak tahu ini buying pressure ataukah selling pressure. Tapi dari gambaran yang sudah ada ini, kita mengetahui ini adalah selling pressure. Kenapa? Karena dia mendapatkan rejection dari round number di menit terakhir ya, dan juga deviasi 1. Sementara di bawah ini dia belum menyentuh suatu support yang kuat seperti middle Bollinger Band kah, atau 20 EMA dan lain sebagainya, atau deviasi 1 dan sebagainya. Jadi di sini nomor 4 kita juga tunggu ya. Karena saya ragu juga ini merupakan retracement atau tidak ya, karena bentuk candlenya itu kurang meyakinkan. Oke, nomor 4 juga candlenya bearishnya lemah ya. Nah, ini dia yang menjadi problem ya di sini ya. Di sini ternyata market mengalami yang namanya ranging ya teman-teman ya. Jadi setelah closing di sini dia, kemudian dia closing di area sini, kemudian selanjutnya ini kita tunggu nomor 5 dia closing di area ini. Lihat dia closing di sini, closing di sini. Artinya ini udah area yang ranging ya, atau berputar-putar di sana saja price-nya seperti itu. Nah, setelah nomor 5 ini kita tahu bahwa kita mungkin memiliki kesempatan untuk entry. Kenapa? Karena di candle nomor 5 itu price sudah masuk ya, menembus yang namanya 20 EMA di sini. Dan dia membuat lower high, lower low. Nah, yang di sini meragukan adalah closingnya ya. Tapi closingnya ini masih di atas dari openingnya. Kalau dia close tepat di opening itu kadang-kadang bahaya ya, karena dia bisa masukkan candle bullish di setelahnya, dan hammer begini biasanya nggak berfungsi apalagi tanpa tren yang terlalu kuat gitu. Ini trennya nggak terlalu kuat. Kenapa? Karena dia menghasilkan retracement di sini. Kalau ini evening star, trennya kuat, dia akan bearish seperti itu ya. Oke, nomor 5 itu bisa kita putuskan selling pressure ya. Kenapa? Karena market di sini dalam keadaan ranging. Setelah uptrend ya, dalam trend di sini ranging dia. Kemudian di sini juga ranging. Kemudian ekornya ini udah panjang ke bawah dan close di atas ini ya, atau tidak menembus ekor ini ketika balik ke atas, maka kita bisa sell di sini dengan menggunakan konsep lower high, lower low. Karena trennya baru ya, karena ini kan tren retrace dan pastilah dia akan turun. Kalau ini udah terjadi 2 kali, jangan gunakan di tren yang ketiga, hammer seperti ini ya, karena ini sangat beresiko, apalagi tren besarnya adalah uptrend. Oke, ternyata nomor 6 menghasilkan bearish candle, tapi di sana kita ragu-ragu juga ya. Nomor 6 ini karena kenapa? Dia tidak menembus 20 EMA dan juga dia tidak menembus setengah dari ekor candle nomor 5. Itu adalah setengah candlenya ini, setengah ekornya ini adalah support. Seperti yang sudah sering saya jelaskan, ini adalah candle SCI atau SCI, Special Candle Identification ya. Jadi candle yang spesial.
Ini juga candle spesial ya. Ekornya ini harus ditembus dengan kuat gitu ya. Kalau candle spesial begini, ini juga harus tembus kuat. Nah, kemudian kita setelah nomor 6 kita tunggu ya. Kita wajib menunggu karena kita ragu apakah 20 EMA tembus ataukah gimana, kita nggak tahu ya. Kalau ada yang trade di sini berisiko banget ya. Dia juga tidak membuat lower high lower low ya. Jadi seperti itu dia. Oke, setelah itu nomor 7 candlenya bullish ya. Kita ragu apakah ini akan menjadi bullish atau tidak. Karena 20 EMA juga udah datar di sini ya. Udah ranging. Jadi kita juga belum bisa mengambil keputusan karena candle ini kalau ini dibilang buying pressure, dia tidak menembus 50% body dari candle sebelumnya ya. Jadi ragu-ragu jadinya, bisa up bisa down, jadi kita tunggu. Kemudian nomor 8 kita tahu hasilnya itu adalah candle bearish dan perlu diperhatikan di sini ada support ya. Ini ekornya sama. Kemudian ini nomor 8 candlenya adalah bearish, tetapi wick atas wick bawahnya hampir sama ya. Dan dia tidak menembus deviasi 1. Tren market besar adalah uptrend. Ketika sebuah bearish tidak menembus deviasi 1, maka hati-hati teman-teman ya. Hati-hati, bisa jadi deviasi 1 akan terjadi reversal karena di deviasi 1 bagian bawah, bagian atas ini adalah zona-zona reversal. Di setiap Bollinger Band kemungkinan adalah zona reversal, hati-hati. Ini adalah candle yang lemah nomor 8 atau candle penjebak ya, seperti itu. Kemudian kita tunggu setelah nomor 8, kita tunggu ternyata nomor 9 adalah candlenya seperti bullish candle tetapi mirip doji, jadi candle yang kurang meyakinkan juga sih ya, karena ini bisa jadi retracement juga, kita nggak tahu ya. Makanya setelahnya di candle nomor 10 saya tidak sarankan untuk open posisi buy. Tetapi di sini sebenarnya bisa open posisi buy jika kita memahami yang namanya rejection ya. Di sini kan ada area yang namanya deviasi 1 dan rejection dari deviasi 1 bisa jadi penerusan tren ketika tren sebelumnya atau candle bearish sebelumnya sudah lemah, seperti itu. Tapi untuk yang cari aman lebih baik jangan ya. Nah, kemudian setelah nomor 10 terbentuk, candle nomor 10 seperti candle lemah juga ya ini. Tetapi kita lihat tetapinya, dia membentuk higher high higher low, kemudian dia mendapatkan reject dari yang namanya deviasi 1 Bollinger Band, dan Bollinger Band belum datar ya, dia masih agak ini deviasi 1 ini. Dan closingnya juga ini perlu diperhatikan, dia close di atas dari openingnya, masih close di atas dari opening. Nah, ini juga ekornya menjadi lebih tinggi ya. Dan di sini saya bisa sarankan untuk open posisi buy karena di sini sudah terjadi yang namanya fake breakout. Seperti itu. Kalau nomor 8 itu candlenya memang strong, maka nomor 10 ini harusnya candle bearish lah, bukan candle bullish. Itu adalah ciri-ciri dari kegagalan penerusan dan berpotensi fake breakout ya. Fake breakout itu terjadi di area yang kuat seperti deviasi 1. Sini area udah kuat ya, ditentukan ekor balik lagi, kemudian pura-pura di break, kemudian di sini pura-pura retrace ya, dan ternyata dia menghasilkan yang namanya morning star ya, pola morning star di deviasi 1 bagian bawah dalam tren besar up, maka kita bagus sekali untuk melakukan open posisi buy, seperti itu. Nah, kalau nomor 11 ini dalam situasi market begini sebenarnya ini adalah yang namanya candle penghabisan ya, karena dia ke atas terlalu panjang. Candle yang besar seperti ini akan menuntut sebuah retracement ya. Kalau situasi marketnya ranging ya, atau setelah retracement ya.
setelah uptrend kemudian retrace gini, ranging namanya. Kalau dia di breakout awal trend ya, atau sehabis ranging, maka waspadai ini akan menjadi penerusan seperti itu, tergantung di mana kondisinya ya. Oke, ternyata nomor 11 itu besar, kemudian dia pastilah memerlukan retracement candle sebesar ini ya. Dia lebih besar dari 1, 2, 3 dari katakanlah semua candle sebelumnya ya. Dia pasti memerlukan retracement. Sebenarnya di sini bisa di sell di nomor 12. Tetapi saya nggak sarankan sell di sini juga. Karena siapa tahu di sini takutnya doji ya. Bisa jadi. Tapi ya yang bagi yang berpengalaman bisa di sell ya. Kemudian nomor 12 kita tunggu. Nah, ini tidak melebihi yang namanya 50% body candle sebelumnya, dan kalian lihat di sini ada proses yang namanya pola evening star ya. Jadi evening star ini kuat opening closingnya biasanya. Gitu. Jadi setelah ini breakout, maka di sini bisa di buy lagi. Kenapa bisa di buy? Karena ya ini candlenya tidak menembus ini atau 50% body candle nomor 11. Nah, setelah nomor 13 di sini kita bisa buy. Tentunya kalau open posisi itu perhatikan support resisten ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa kita harus kalau mau buy kita harus berada di area support atau di bawahnya sedikit dari area supportnya. Karena kenapa? Karena biar kita ada backup ya. Kalau kita buy di sini kan bagus banget nih. Ada backup di sini, ada round number yang udah di break sebelumnya ini. Nah, jadi backup kita apa? Round number ya. Jadi asumsi kita adalah price itu tidak mungkin melewati round number. Dia pasti akan ke atas. Atau kalaupun di sini doji kita masih bisa profit. Kalau kita entry di detik 0, kemudian di sini terbentuk doji, maka kalau kita di digital option kita bisa loss. Kalau di binary mungkin kita bisa draw ya. Tapi di digital option biasanya profitnya lebih besar ya. Kalau di binary kita susah menunggu profit yang 87%. Paling umumnya rata-rata dia di 82% saja. Oke, kita tunggu nomor 14. Nah, nomor 14 kenapa di sini kita tidak buy? Kenapa tidak buy? Karena kita kan berpikirnya ini trend, kemudian retrace, kemudian trend up ya. Nah, ini adalah nomor 13 ini adalah seperti hammer ya. Seperti bullish hammer. Wah, ini bullish hammer. Itu jangan seperti itu dulu ya. Ini bullish hammer, tapi lihat dia tidak melebihi 50% body candle nomor 12, di mana ini adalah resisten. Kondisi market di sini adalah kondisinya ranging, di mana 20 EMA tidaklah terlalu ke atas, dia udah mulai mendatar ya. Jadi hati-hati dengan hammer seperti ini. Nah, nomor 14 ternyata itu adalah bearish shooting star ya. Bearish shooting star, tapi saya juga ragu di sana. Karena closingnya di opening ya. Jadi kenapa ragu? Karena kalau 13-14 ini digabung, maka dia akan menjadi doji. Nah, itu. Jadi kalau trade doji di mana? Ya di ujung dan di ujung. Dan ini juga berisiko juga di doji ini ya. Kita bisa trade buy di sini, kita bisa sell ketika sampai di ujung sini. Dan ternyata dia nggak sampai di ujung, maka kita nggak entry open posisi. Jadi kalau doji ini kan dia price seperti itu, dia ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah gitu ya. Jadi nggak tentu closingnya di mana, tekanannya nggak terlalu bisa terlihat seperti itu. Jadi kebetulan aja di sana nomor 15 itu bearish. Kemudian 14 dan 15 ini membentuk, nah ini namanya lower high, lower low. Jadi bisa nggak konsep ini digunakan di sini? Ya, nomor 15 candlenya seperti itu, spinning top ya. Kemudian ini 50% body belum ditembus. Ini adalah mother candle ya. Waspadai.
maka di sini kita lebih baik tunggu, jangan open posisi sell ya. Karena di sini walaupun lower high lower low, kalau lower high lower low kan sell ya. Tapi di area dalam fase seperti ini, di sini ada trend, ini belum ditembus, maka kita tunggu. Dan nomor 16 ternyata bullish candle. Dan kita tunggu juga nomor 16 itu, nggak meyakinkan juga. Di sana terbentuk engulfing. Kalau saya baca ya di sini, ini kan engulfing, kemudian lower high lower low nggak jadi, kemudian ini juga nggak ditembus ya atasnya ini. Maka siapa yang berani entry di sini ya, jangan entry di sini. 17, kita tunggu nomor 17. Dan nomor 17 ternyata doji ya, doji abu-abu. Nah ini juga meragukan lagi, ini bisa jadi trend continuation. Tetapi karena di sini market ranging, maka di sini terjadi yang namanya reversal, dimana ini adalah selling pressure. Ini hanya bagi yang udah berpengalaman ya. Tapi bagi pemula ini disarankan harus menunggu pattern dulu, kemudian menunggu pressure, tekanan dari arah mana, kemudian entry di support dan resisten yang dikenali seperti itu, atau yang bisa dibaca. Oke, ternyata kita tunggu nomor 18 itu candlenya bearish banget ya, jadi dia breaknya apa, breaknya 50%. Nah setelah candle break, ini adalah pola yang namanya evening star ya. Evening star candlenya besar banget ya. Hati-hati dengan evening star dengan candle besar begini. Hati-hati dengan candle besar begini untuk meneruskan buy di sini, meneruskan sell itu hati-hati karena bisa terjadi retracement ya. Dan ini ternyata kita tunggu nomor 19 adalah retracement, dimana dia close tidak melebihi ini lagi ya, atau tidak melebihi 50% body candle nomor 18, sehingga di 20 kita bisa sell. Tentunya kalau kita sell usahakan agak di atas dikit ya, jangan buru-buru di opening. Nah, kita tunggu aja, kalau dia bergerak ke atas dulu baru kita sell, seperti itu. Dan ternyata nomor 20 menghasilkan candle bearish shooting star lagi. Bearish shooting star dalam kasus ini bisa nggak? Ya nggak bisa ya, karena dia closingnya di INE ya, jadi di sini ada 20 INE dan middle Bollinger Band. Kalau ini kuat teman-teman ya, ini kuat, maka ini harusnya udah di bawah sini closingnya. Dia bukan close di setengah ini. Kalau close di setengah body artinya dia masih dalam keadaan yang tidak jelas ya, seperti itu. Jadi nomor 21 di sini saya kasih buy karena kenapa? Karena tadi itu ini adalah evening star, kemudian ini retracement, harusnya sell, tapi dia malah close di INE ya, maka bisa kita buy di sini dengan asumsi akan terjadi konsolidasi di sini ya, konsolidasi. Kenapa konsolidasi? Karena evening star nggak jadi atau dia masih memerlukan retracement, kemudian candle selanjutnya close di sebuah INE. Jadi INE ini bisa menjadi landasan untuk open posisi buy. Karena ini setelah terjadi penusukan di sini, kemudian dia balik atas, dia harusnya di sini udah strong ya. Harusnya setidaknya di 19 ini bearish atau close di bawah. Tetapi dia malah ke sini lagi ya, ke atas lagi. Dan nomor 20 malah nggak meyakinkan. Jadi di sini ranging atau konsolidasi, maka kita bisa sell, kemudian setelah sell kita buy karena ini support. Kemudian nomor 21 itu juga kurang meyakinkan bagi saya. Ternyata dia nggak ke atas ya, dia malah closing dekat-dekat opening ya. Ini opening closing, ini doji dua ini ya. Kalau udah doji dia ke atas ya. Dimana trade doji ya, di bawah di atas. Kalau trade di sini sell profit, kalau di sini buy profit ya. Itu kalian harus juga mengerti penggabungan 2 candle, 3 candle, 15 candles.
20 candle ya, dan seterusnya. Sama aja. Caranya penggabungannya adalah hanya menghitung atau mengukur opening dan closingnya aja. Kemudian nomor 22, nomor 22 itu spinning top ya, doji ya, doji seperti spinning top. Di sana nggak meyakinkan juga, maka kita tunggu nomor 23. Nomor 23 ini kalau kita lihat, ini konsepnya adalah lower high lower low. Dia membuat lower low, dia membuat lower high, lower high ya, lower low ya. Kemudian, nah kalau kita sell di sini kita bisa gagal ya. Kenapa? Karena lower high lower low di area ini tidak kuat ya. Jadi trennya nggak sesuai ya. Jadi gunakanlah penerusan itu searah tren besar gitu ya. Kalau di sini trennya masih agak ke atas, tapi walaupun dia nggak ke atas banget, makanya dia ranging seperti ini ya. Karena ini udah hampir datar, tapi masih agak condong sekitar 10 derajat gitu loh. 10 derajat ya. Anggaplah di sini 0 derajat, kemudian kalau kita anggapkan di sini 90 derajat, 45, ini sekitar berapa ya, 20 ya. Ini kan sekitar 10 derajat nih. Contoh 50 YNE itu. Jadi banyak yang perlu kita pahami untuk memahami candle ya. Nah, sekarang pesan-pesan yang bisa kita ambil adalah di sini banyak terdapat penerusan yang gini ya, yang gagal seperti itu. Nah, ini ada yang mirip teman-teman. Ini ya, lower high, lower low. Ini lower high, lower low. Kenapa ini bullish? Kenapa ini bisa bearish? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Di sini teman-teman, trennya baru pertama, trennya masih kuat, retracement dia masih bisa untuk turun, walaupun di sini udah akhirnya nggak kuat. Nah, di sini dia udah di sini turun ya, kemudian dia naik. Di sini harusnya dia turun, di sini harusnya candlenya bearish. Ini nggak bullish. Artinya kalau di sini udah bearish, bullish, ini artinya udah konsolidasi. Begitu ya. Jadi area konsolidasi, hammer akan menjadi sebaliknya, bukan sell tapi buy, karena ini konsolidasi area. Ini beda kan? Ini bearish, ini langsung bearish. Ini salah posisi. Ini hammernya itu. Kemudian di sini juga ada trend up seperti itu. Ini ada fake breakout. Ya. Dia ini sebenarnya konsolidasi di round number. Ini adalah proses terjadinya konsolidasi, biar kita paham ya. Jadi di sini ada evening star akan gagal. Ini kan evening star nih. Dia akan gagal karena apa? Karena konsolidasi area. Di sini ada fake breakout, tapi di sini ada breakout, tapi dia menjadi fake breakout ya. Nah, itu yang perlu kita bedakan. Kita bisa menggunakan penerusan ya, Dow teori, lower high lower low atau higher high higher low di strong trend ya. Di trend yang memang ada trend, atau di awal. Ini di awal kita bisa gunakan. Ini sebenarnya di awal juga ya, tapi ini terlalu besar ya. Kalau ini kan nggak terlalu besar, dia nggak membutuhkan retracement. Kemudian ini adalah penerusan tren yang masih fresh atau masih segar. Ini dia baru pertama kali turun setelah sebelumnya naik. Nah, kalau di sini ya udah turun, udah naik, udah turun, naik lagi. Ini adalah ranging ya, atau rawan terjadi konsolidasi. Oke teman-teman, itu dia pembahasan saya tentang uptrend ranging. Nah, untuk feedback ya, bisa kalian baca di website longtongtrader.com. Nanti akan saya upload juga di sana bagaimana feedbacknya, apa kewaspadaannya atau
apa yang perlu diwaspadai dalam market seperti ini, karena setiap kondisi market itu berbeda, price actionnya juga penanganannya berbeda ya. Price action itu sama konsepnya, konsep evening star, konsep bearish hammer ya sama, tetapi penempatannya itu yang harus kita kombinasikan ya, karena hammer akan berguna di area sini, itu hammer tidak akan berguna di sini. Ini kalau kita bahas teori hammer, sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Di sini adalah area di setengah body hammer ini adalah harus ada yang namanya support resisten ya, atau ada SSR yang kuat. Kalau di sini ini pernah ada fake breakout ya, karena ini candlenya juga spesial ya. Kemudian dia lagi nembus, maka di sini bisa sell. Kalau di area sini gimana? Nah, ini kan ujung doji. Ini di setengah bodinya nggak ada apa-apa ya. Setengah body hammer ini nggak ada SSR, jadi dia ini apalagi dia dikonsolidasi ya, jadi dia pasti bullish gitu. Jadi itu teman-teman ya, itu nanti dilihat lagi, saya udah pernah bahas tentang penggunaan bearish hammer, dimana setengah bodinya itu harus ada minimal INE lah, seperti itu, dan marketnya tekanannya harus terlihat strong. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan salam trader.